Selamat pagi semuanya. Pagi dulu. Baik, sebelum memulai rapat kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kerja dan Ibu Direktur yang telah menyempatkan hadir dalam rapat kali ini. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan untuk rapat kali ini. Yang pertama ada sambutan dari Ibu Direktur, yang kedua ada mengisi daftar hadir, yang ketiga ada menyebutkan strategi dan saran-saran dari Ibu Direktur, dan yang terakhir ada penutupan. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Direktur. Kepadanya saya persilakan. Baik, selamat pagi semua. Merupakan kehormatan bagi saya dan yang terbaik yang mencari cinta sejati. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam rapat penyusunan strategi perusahaan untuk mengatasi kerugian. Semoga dalam rapat kali ini kita menemukan banyak solusi dan jalan keluar agar perusahaan kita kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Baik, saya buka rapat kali ini. Kepada rekan-rekan semua, saya persilakan untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Acara selanjutnya yaitu mengisi daftar hadir. Baik, selanjutnya kita ke acara menyebutkan strategi dan saran-saran dari Ibu Direktur. Kepada manajer keuangan, silakan disebutkan strategi-strateginya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan strategi keuangan untuk perusahaan ini. Yang pertama, membuat laporan keuangan. Prinsip perusahaan yang sehat apabila keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar daripada kerugian. Di sini kita harus membuat laporan keuangan dalam pencatatan yang rapi sehingga mudah ditelusuri yang sekiranya memboroskan biaya. Saya harap keuangan selanjutnya lebih teratur dan baik. Yang kedua, ada menentukan porsi keuangan. Kita harus menentukan beberapa porsi yang dipakai dalam berbagai kebutuhan di perusahaan kita, seperti penentuan porsi keuangan perusahaan dengan tujuan agar tidak adanya pemborosan. Yang ketiga, ada mengontrol dan mengatasi arus kas bisnis dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada manajer keuangan yang telah memberikan saran-saran strateginya. Kepada Ibu Direktur, apakah ada saran atau masukan untuk manajer keuangan ke depannya? Ya. Baik, masukan dari saya adalah masalah manajemen keuangan juga perlu diperbaiki. Kalau kita belum menggunakan sistem manajemen keuangan yang terstruktur, kita bisa coba mengubahnya atau menggunakan tools seperti software akuntansi, karena biasanya masalah kerugian itu juga bisa diakibatkan karena tidak bantuannya dalam pengelolaan keuangan. Nah, di sini juga perlu dikolaborasikannya dengan adanya SDM yang mumpuni untuk bisa membantu mengelolanya. Itu saja masukan dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah memberikan masukan kepada manajer keuangan. Semoga apa yang Ibu Direktur berikan dapat bermanfaat untuk perusahaan ke depannya. Baik, kita lanjut kepada manajer perusahaan untuk memberikan strateginya. Silakan kepada manajer perusahaan untuk dibacakan strategi-strateginya. Baik, izinkan saya menyampaikan pendapat untuk strategi perusahaan
perusahaan agar perusahaan tetap berjalan dan kembali normal, serta membuat kinerja para pegawai meningkat. Yang pertama, dari saya melakukan evaluasi dalam menjalankan bisnis. Perusahaan mengalami permasalahan khususnya kerugian seperti kita. Tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu, kita perlu melakukan evaluasi pada semua hal yang berkaitan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan atau kita mengetahui penyebab yang menimbulkan kerugian tersebut. Jika kita mengetahui penyebabnya, maka akan mudah untuk kita memperbaikinya. Seperti sekarang kita melakukan evaluasi. Yang kedua, dari saya adalah memperbaiki sistem bisnis. Salah satu penyebab mengalami kerugian adalah sistem bisnis yang dijalankan pada perusahaan yang kurang tepat. Sistem bisnis ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Dengan kondisi tersebut, kita perlu melakukan tinjauan terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Kita apakah telah bekerja secara optimal? Jika tidak, maka lakukanlah tindakan. Dengan begitu, kita dapat melakukan perbaikan sistem bisnis dan mencari informasi kesalahan pada sistem bisnis yang menyebabkan terjadinya kerugian. Baik, yang ketiga adalah melakukan perubahan. Untuk mengembalikan kondisi perusahaan seperti semula tidaklah mudah. Kita harus memulai dengan perubahan yang dirasa perlu dan menyebabkan perusahaan berhenti. Bagaimana sih? Perubahan tersebut dapat kita lakukan seperti misalnya pada sistem bisnis agar penyebab terjadinya kerugian dapat ditemukan sebuah solusi yang tepat. Sehingga seperti itu diharapkan tidak ada kerugian lagi di masa yang akan datang. Yang keempat adalah mengatur keuangan. Mengatur keuangan menjadi poin penting yang harus dijalankan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan manajemen keuangan dapat mencegah terjadinya kerugian. Jika perusahaan kita telah mengalami kerugian, maka perhatikanlah proses manajemen keuangan tersebut. Jika perusahaan kita telah mengalami kerugian, maka perhatikanlah proses manajemen keuangan. Perusahaan kita apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Sedangkan jika belum, tentunya ada yang harus diperbaiki. Manajemen keuangan perusahaan kita dengan secara kondisi keuangan perusahaan dapat membaik dan tidak mengalami kerugian. Dan yang kelima adalah tetap fokus dan optimis. Bagaimana sih? Saat perusahaan mengalami kerugian, tentunya akan membuat seseorang kehilangan fokus dan tidak bersemangat. Akan tetapi, hal tersebut justru akan membuat kita semakin terpuruk dan akhirnya perusahaan tidak tertolong. Untuk itu, kita harus segera bangkit memperbaiki kondisi keuangan perusahaan kita. Tetap tenang dan belajar persoalan dapat membantu kita mendapatkan solusi yang tepat. Selain itu, kita harus selalu optimis karena dengan optimis dapat membantu kita untuk tertolong atau terdorong dalam memperbaiki keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan skill kita. Merupakan hal dasar yang wajib diketahui oleh seseorang pembisnis. Apabila memiliki skill yang kuat, Anda dapat mengontrol karyawan, manajemen, sehingga money manajemen agar tidak terjadi kekacauan. Lalu apakah saat ini kita mengalami omset yang naik turun akan memiliki waktu pelayanan bisnis yang tidak konsisten? Maka kita harus memaksakan skill level agar tidak kerugian yang lebih besar sebelum mendapatkan profit dan yang optimal. Setelah kita mengetahui cara mengatasi kerugian tersebut dalam perusahaan, lalu pastinya kita berpikir bagaimana sih cara meminimalkan kerugian perusahaan. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk strategi perusahaan. Baik, terima kasih kepada manajer perusahaan yang telah menyebutkan strategi-strateginya. Dan kepada Ibu Direktur, apakah ada saran atau masukan-masukan?
bangkrut, akhirnya setelah melakukan evaluasi dan memutuskan untuk mengubah sasaran pasar bisnisnya ke luar negeri, akhirnya perusahaan itu dapat terselamatkan bahkan akhirnya menjadi besar. Intinya lakukan perubahan, jangan bertahan pada kondisi yang sama jika ingin selamat dari kerugian. Dan melakukan perubahan ini membutuhkan keberanian dan keyakinan yang besar. Disinilah seorang pebisnis akan diuji dan bangkit. Untuk selanjutnya yaitu tetap optimis bahwa bisnis kita bisa bangkit. Ya, dari sekian banyak cara, yang paling penting adalah rasa optimis dari kita selaku pemilik dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita. Selama memiliki rasa optimis dan yakin pasti bisa bangkit, semua masalah akan bisa diputar jadi lebih baik. Jangan sungkan untuk meminta tolong kepada orang lain karena kadang bisnis kita juga diuji untuk merugi supaya bisa mengganti partner yang lebih baik lagi. Itu saja masukan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas saran-saran dan tambahannya. Semoga apa yang Ibu Direktur sampaikan bermanfaat bagi manajer perusahaan. Baik, selanjutnya saya selaku moderator dan humas, saya akan membacakan strategi-strategi untuk perusahaan. Kita dapat membuat iklan-iklan yang disebarkan melalui banner, melalui internet, melalui aplikasi-aplikasi agar masyarakat dapat menyalurkan pendapat-pendapat mereka lewat iklan yang telah kita buat. Yang kedua ada menasehati pimpinan terkait pelayanan publik. Mungkin di sini pelayanan kita masih belum baik sehingga banyak mengalami kerugian. Maka dari itu kita mengadakan rapat evaluasi kali ini untuk mengatasi kerugian-kerugian terhadap perusahaan. Dengan adanya menasehati pimpinan, maka dari situ mungkin pimpinan akan memberikan saran-saran dan masukan-masukan terhadap para karyawannya. Yang ketiga ada mengetahui pesaing bisnis. Dengan begitu kita akan tahu siapa saja pesaing-pesaing kita, dan dengan begitu maka kita akan mengetahui kerugian-kerugian yang akan kita dapat. Yang keempat ada membina hubungan harmonis dengan pihak luar. Dengan adanya membina hubungan harmonis dengan pihak luar, maka kita semua akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan lain. Yang keempat adalah membina hubungan harmonis dengan pihak luar. Dengan begitu, kita akan dapat dipercaya oleh pihak luar dan kita akan mendapatkan keuntungan yang kita inginkan dari pihak luar. Dan yang terakhir ada memperkuat hubungan antara manajer dan karyawan. Sudah itu saja. Kepada Ibu Direktur, apakah ada saran dan masukan? Yang masukan dari saya adalah kita bisa melakukan evaluasi besar-besaran. Kalau kerugian terus berlanjut dari bulan ke bulan, maka kita perlu melakukan evaluasi besar-besaran untuk mengatasi masalah ini. Sebuah bisnis bisa rugi pasti ada penyebabnya, dan kadang penyebabnya bukan hanya yang terlihat saja. Kita bisa memulai mengevaluasi dari sistem kerja bisnis kita, kualitas produk atau jasa kita, hingga kondisi keuangan. Nah, masalah keuangan memang proses melakukannya. Kita bisa melakukan financial check-up untuk melihat seberapa kuat keuangan kita bisa mempertahankan bisnis kita ini. Melakukan cek kondisi keuangan juga akan bisa mengubah kebutuhan bisnis jadi lebih sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Itu saja masukan dari saya. Dan kepada moderator saya akan kembali. Terima kasih Ibu Direktur yang telah memberikan masukan. Semoga masukannya dapat bermanfaat bagi para karyawan-karyawan yang ada di dunia. Sebelum menutup acara rapat kali ini, alangkah baiknya kita berdoa begitu. Berdoa dengan jadi pada Ibu Direktur selaku pimpinan perusahaan, silakan menutup acara rapat kali ini. Jadi semoga acara rapat kali ini bisa menghadirkan solusi-solusi yang akan membantu perusahaan kita untuk bangkit kembali menjadi perusahaan yang lebih maju, lebih produktif karyawannya dan lebih produktif
penyelewengannya dan berakhirnya kerugian-kerugian yang ada di perusahaan kita. Sudah itu saja. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kerja dan ibu direktur. Saya selaku moderator kami undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Semoga rapat kita kali ini dapat membuat perusahaan kita lebih bangkit lagi dan mengakhiri kerugian. Terima kasih semuanya yang telah hadir rapat. Selamat siang dan selamat